Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Setelah kita terima Tuhan, setelah kita ngikut Tuhan, setelah kita mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, banyak orang nggak pernah sangka, banyak orang nggak pernah pikir, karena dipikirnya ketika mereka mulai hidup benar, mulai fokus dengan tujuan Tuhan, ketika mereka mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata yang dialami, ternyata yang dijalaninya tidak seperti yang dia bayangkan, atau tidak seindah seperti yang para pendeta khotbahkan. Para pendeta khotbahkan kebanyakan ketika ikut Tuhan, engkau akan diberkati, engkau akan hidup berkelimpahan, bisnis usahamu sukses dan berhasil, apa saja yang kamu kerjakan Tuhan berkati dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya banyak orang nggak sadar setelah ikut Tuhan, Tuhan mulai beresin hatinya. Tuhan mulai murnikan hatinya. Banyak orang bertanya kepada saya ketika mereka konseling, Pak, kenapa kok setelah saya ini malah hidup benar, kok ngalami banyak ujian, ngalami banyak proses, ngalami banyak tekanan, ngalami banyak himpitan. Kenapa toko saya tambah sepi? Kenapa keluarga saya banyak ngalami pengujian dan pemurnian? Kenapa saya setelah ikut Tuhan malah ngalami permukaan? Karena memang jalan Tuhan seperti itu. Makanya kita mesti ngomong yang benar, kita khotbah yang benar, kita ngerti kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita belajar firman dan setengah hati, ujungnya ketika kita menghadapi banyak persoalan, banyak hambatan, banyak tekanan, tidak seperti yang kita pernah bayangkan sebelumnya, kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Kita akan lihat bahwa Tuhan itu menguji hati sampai kedalaman batin kita, untuk supaya kita didapatin tetap mencintai dan mengasihi Dia. Di Yeremia 17 ayat yang ke-10, Aku Tuhan yang menyelidikin hati, yang menguji batin. Tuhan adalah Allah yang menyelidikin sampai kedalaman batin kita, menguji sampai kedalaman di hati kita itu seperti apa. Banyak orang berpikir kalau sudah ikut Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, kita akan belajar dari apa yang dialami bangsa Israel. Setelah mereka mengalami perbudakan bertahun-tahun di tanah Mesir, dan apa yang terjadi? Rencana Tuhan harus digenapi. Akhirnya Tuhan bangkitkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perjalanannya menuju tanah perjanjian itu tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti orang Mesir bayangkan. Ternyata dia harus melewatin padang gurun. Mereka harus melewatin ujian yang tidak enak. Makanya Bapak Ibu, setelah engkau ikut Tuhan, kalau engkau ngalami tekanan, engkau ngalami pemurnian, semakin kamu cinta Tuhan, semakin dimurnikan hatimu. Semakin kamu cinta Tuhan, ternyata semakin ngadepin masalah yang besar. Nikmatin saja, jalanin saja. Bangsa Israel pun ternyata mengalami hal yang sama. Di Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi kadang diizinkan perjalanan-perjalanan yang kita lewatin, seperti perjalanan orang Israel, diizinkan Tuhan itu terjadi atas kehendak Tuhan, dan seakan-akan itu rasanya berat dan tidak enak. Rasanya ikut Tuhan kok kayak begini ya. Tidak seperti yang pendeta khotbahkan itu. Kamu percaya Yesus kamu diberkatin, kamu percaya Yesus kamu kaya, kamu percaya Yesus kamu sembuh, kamu percaya Yesus tokomu rame dan lain sebagainya. Tidak sama dengan apa yang pendeta itu katakan. Ternyata setelah kita ikut Tuhan, Tuhan mulai beresin hati kita. Tuhan mulai murnikan sampai kedalaman batin kita. Perhatikan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Kata yang tepat bukan mencobai, tapi menguji engkau. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita dulu sebelum ikut Tuhan, motivasi kita hanya pada diri kita sendiri. Kalau kita pernah nyembah berhala mungkin, kita pernah nyembah ke Gunung Kawi mungkin, atau kita cari pesugihan, atau cari apapun lah namanya, kita hanya sumbernya pada diri sendiri.
fokusnya pada diri sendiri. Bagaimana aku kaya, bagaimana aku diberkati, bagaimana tokoku rame, bagaimana keluargaku dipulihkan. Semuanya fokusnya pada diri sendiri. Ternyata Bapak Ibu ngalami Tuhan. Setelah ngalami Tuhan, ternyata mulai perjalanan bersama Roh Kudus. Bahwa kekristenan kita adalah seni berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mulai perjalanan yang kita mulai lalui adalah lewat padang gurun. Di mana di padang gurun itu Tuhan uji, Tuhan sekolahkan kita. Tuhan ingin lihat sampai kedalaman batin kita. Tuhan sampai izinkan itu terjadi, tapi tetap ada pemeliharaan Tuhan, tetap ada proteksi penjagaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Bapak Ibu sedang ngalami apa? Padang gurun, sedang ngalami tekanan, sedang ngalami himpitan. Sebenarnya Tuhan sedang urusin hatimu seperti apa. Sungguh mencintai Dia apa tidak? Jalan terus saja sama Tuhan. Dengerin baik-baik. Selama bangsa Israel di padang gurun, ada pemeliharaan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Bahkan Tuhan siapkan untuk makanan pun surga. Siapkan roti yang fresh setiap hari. Ada proteksi, ada penjagaan, ada penyediaan Tuhan. Memang kelihatannya serba sedikit, kelihatannya penuh menderita. Sebenarnya Tuhan sedang urusin hatimu. Kalau engkau hari ini ngalami tekanan, himpitan, persoalan, nikmatin Tuhan tuh sedang urusin hatimu. Bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian, Tuhan lewatkan padang gurun. Di padang gurun dites, hatinya tuh nempelnya kemana. Masih dalam Mesir, masih mikirin Mesir atau mau fokus kepada tanah perjanjian. Bapak Ibu, setelah engkau ikut Tuhan, hatimu kan belum tentu sepenuhnya untuk Tuhan. Makanya semua yang buruk, semua yang jelek, yang masih nempel kepada hal duniawi, kepada berhala, kepada penyembahan berhala dan lain sebagainya, itu kan harus dimurnikan, harus disucikan. Yang tahu isi hatimu adalah dirimu sendiri dengan Roh Kudus. Dan kadang diri kita sendiri nggak sadar isi hati kita sampai seperti apa. Sampai kita ngalami tekanan, himpitan, dan persoalan. Reaksi kita membuktikan sebenarnya kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Ketika mereka diizinkan masuk ke padang gurun, sampai perjalanan itu 40 tahun loh lamanya. Tujuan untuk merendahkan hatinya. Untuk menguji apa yang ada di dalam hati orang Israel. Mereka berpegang pada perintahnya apa tidak. Bapak Ibu, ketika engkau ngadapin goncangan, himpitan, persoalan, dan nanti di dalam himpitan, goncangan, persoalan itu pasti ada ujian-ujian, ada godaan, ada tawaran dari dunia. Yang jadi masalahnya kita memilih untuk ikut Tuhan, kita memilih untuk fokus kepada janji Tuhan, atau kita mau membelok hati kita kepada hal duniawi. Kita terjebak di dalamnya. Bahkan Yesus pun sendiri setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, di Lukas pasal yang keempat, iblis membawa Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai. Dengerin baik-baik. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam padang gurun, tujuannya untuk menguji hati kita, apakah hati kita ini nempelnya sama Tuhan apa tidak. Sampai kedalaman batin ini loh. Dia tidak mencobai, dia menguji. Tetapi iblis ketika membawa Yesus ke padang gurun, tujuan untuk mencobai. Kalau iblis mencobai, tujuan untuk diseret jatuh di dalam dosa. Tapi kalau Tuhan menguji, tujuannya supaya kita naik level, hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Kita ini berpegang pada perintahnya apa tidak? Pak, saya ini sudah meninggalkan semua dosa, pelanggaran, semua kenajisan saya mulai ikut Tuhan. Kenapa diproses Tuhan? Kenapa saya ngalami hal buruk? Kenapa suami saya mulai selingkuh, suami saya mulai kabur, suami saya malah tambah jahat, ekonomi saya tambah rusak dan kacau? Dengerin baik-baik, ketika engkau memilih hidup benar di hadapan Tuhan, dan dulunya engkau miliknya iblis sepenuhnya, ketika engkau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, dan iblis tidak akan pernah terima, dia cari cara supaya engkau tetap fokus kepada dunia yang lama dan engkau kecewa dengan Tuhan. Makanya kadang dibawa ke dalam hal yang tidak enak. Jangan sampai kita terjebak dengan cobaannya setan. Kita terjebak dan jatuh di dalamnya. Harusnya fokus hati kita kepada janji Tuhan. Fokus kita kepada tujuan ilahi, yaitu menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan ujungnya pasti diberkatin Tuhan. Ikut Tuhan itu
memang awalnya kita harus bayar harga. Bayar harganya itu di depan. Kita nikmatinya di belakang. Ketika kita ikut Tuhan, kita harus bayar harga. Kita harus hidup kudus. Kita harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kita mau menyalipkan semua keinginan dan hawa nafsu kita. Kita mulai fokus berjalan dengan Tuhan. Ujungnya kita akan menikmati kemuliaan yang kekal, dipromosi dan ditinggikan. Ada harga yang harus dibayar di depan. Dan ketika kita memilih melakukan dosa, kita menikmatinya di depan. Tapi di belakang kita akan bayar. Bahkan kekekalan yang menjadi harganya. Makanya kalau Bapak Ibu sedang menjalani proses padang gurun yang tidak enak, menjalani proses peremukan yang tidak enak, sebenarnya Tuhan sedang bawa engkau ngalami pemurnian. Tuhan sedang menguji hatimu supaya didapatin lulus. Di sisi lain setan akan nyeret terus membuat engkau kecewa, hancur, dan meninggalkan Tuhan. Tapi di sisi lain Tuhan juga menguji hatimu. Waktu Tuhan menguji hatimu, Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Ada proteksi Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Saya sudah sering saksikan ini, kami dengan istri ini ngalami proses pemurnian selama 5 tahun. Selama 5 tahun bisnis kami hancur, usaha kami hancur, keuangan kami babak belur. Dan ternyata Tuhan urusin hati kami. Dalam proses itu 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu benar-benar kami diremukkan seremuk-remuknya. Dan respon hati kami berdua tetap benar. Respon istri saya diremukkan Tuhan, dibentuk Tuhan, dipoles Tuhan. Dan sekarang banyak berubah sekali. Hati saya pun juga berubah, motivasi hidup saya berubah. Dan ketika itu Tuhan mau hati saya sepenuhnya. Tuhan mau hati istri saya sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika dibentuk, ketika dimurnikan, ada tetap pemeliharaan Tuhan. Ada tetap penjagaan Tuhan. Ada tetap pengurapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hanya segala sesuatu yang dikerjakan hanya just enough, sekedar cukup saja. Kita nggak hidup berkelimpahan, tapi cukup saja. Dan kita jalani dengan kesetiaan dalam ketekunan dan setia takut akan Tuhan. Di ujungnya ternyata Tuhan promosi, Tuhan tinggikan, Tuhan berkati sampai hari ini. Ternyata kadang diizinkan hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan. Sebenarnya hati kita itu nempelnya kemana? Ke dunia, ke harta kekayaan, atau kepada pribadi Tuhan sendiri. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Di padang gurun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Dalam proses pemurnian, Tuhan tetap pelihara hidupmu, Tuhan jagain hidupmu, Tuhan proteksi. Jagai hatimu begitu rupa, jangan nempel ke Mesir, ke dunia, ke masa lalu, ke kegelapan. Bangsa Israel ternyata hatinya nempel ke Mesir. Kita akan lihat di ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, membiarkan engkau makan mana, yang tidak kau kenal, juga tidak kenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau ikut Tuhan dan mengalami proses pemurnian, proses peremukan, ada pemeliharaan Tuhan. Tidak perlu khawatir. Ketika hatimu nempelnya sama Tuhan, Tuhan gak akan biarkan kau keleleran, melarat, kekurangan, gak bisa makan. Selama engkau pakai hikmat, bekerja dengan tanggung jawab, Tuhan berkati apa saja yang dikerjakan tanganmu, dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkanmu. Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap proteksi, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap campur tangan. Jalan terus sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai didapatin hati kita lulus di hadapan Tuhan. Dan waktu di padang gurun, Tuhan ngajarin bahwa kekuatan kita ini adalah Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan, sumber kita Tuhan. Makanya di padang gurun ini Tuhan tuh mau murnikan hati kita, supaya didapatin hati kita itu nempelnya sama Tuhan. Selama ini kita nempel pada kekuatan kita, pada kekayaan kita, dengan nama besar kita, dengan usaha kita sendiri, dengan kemampuan, dengan deposito kita sendiri, dengan semuanya. Fokus pada diri sendiri. Ketika Tuhan izinkan semuanya terjadi seperti yang tidak kita bayangkan, mau orang kaya, mau orang miskin, ngalami proses ini, karena Tuhan mau memurnikan hatinya, supaya hati ini nempelnya sama Tuhan. Nempel
dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Makanya orang yang sudah ngelewatin proses ini tidak bakalan sombong. Dia tahu proses permukaan, dia tahu proses yang menyakitkan, dia tahu perjalanan hidup yang tidak enak itu. Melembutkan hatinya, meremukkan hatinya, diajarin bagaimana menaklukkan diri sendiri dan ditundukkannya kepada Kristus. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hatinya sudah diubah Tuhan, tidak bakalan sombong. Tapi kalau orang itu masih sombong, tepuk dada dan membanggakan diri bahwa segala sesuatu yang pencapaian, segala sesuatu yang dialami karena kekuatan dirinya sendiri, ujungnya pasti tidak akan pernah lulus dalam proses ini. Tapi ketika kita ini memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, menaklukkannya kepada Kristus, Tuhan bentuk hati kita. Dan ketika kita lulus, kita memiliki hati yang diubahkan seperti yang Tuhan mau. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu semuanya kok kelihatannya hancur. Kelihatannya semuanya serba sulit. Saya ini beberapa kali ngonselingin orang yang ngalami masa-masa sulit loh. Ngalami masa-masa berat. Saya bilang, jalan terus sama Tuhan. Apa saja yang Tuhan percayakan sama hidup, kerjakan. Pak, nggak mampu Pak. Pak, nggak punya uang sama sekali Pak. Pak, rasanya sudah mau nyerah. Dengerin baik-baik. Tuhan tetap pelihara. Ketika engkau lulus dalam perkara ini, engkau akan masukin tanah perjanjian. Dan engkau akan bahkan hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu menghadapi jalan buntu. Bapak Ibu rasanya sudah mau nyerah. Bapak Ibu rasanya sudah nggak tahu lagi mau ngapain. Jalan tetap sama Tuhan. Apa saja yang Tuhan percayakan pada hidupmu, kerjakan dengan tanggung jawab. Jalan, dipimpin, diurapi, diproteksi, dijagain Tuhan. Perhatikan, ada pemeliharaan Tuhan di ayat yang keempat. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Loh, ada proteksi penjagaan Tuhan. Ternyata waktu kita diremukkan Tuhan, diproses Tuhan, saya sudah sering saksikan ini. Ketika semuanya keadaan hancur berantakan, usaha saya rusak, hancur berantakan, bangkrut, ninggalin utang gede sekali. Hidup kami rasanya udah nggak mampu lagi Tuhan. Tuhan nggak tahu jalan keluar. Saya tetap fokus, hati saya tetap melakukan yang terbaik. Ternyata dipelihara Tuhan. Di sisi lain kami diurapin Tuhan secara luar biasa. Waktu dalam kondisi kami ngalami masalah berat. Waktu itu saya diundang satu jemaat untuk memberkatin pembukaan kantor yang baru. Ternyata di sana kami doakan. Terjadi banyak perkara ilahi yang ajaib. Sampai ternyata orang itu sampai kerasukan setan dan kita layani, ngalami kelepasan. Ada penghiburan Tuhan. Kita doain orang sakit, ngalami kesembuhan. Banyak orang ngalami mujizat. Sedang waktu itu kami sedang ngalami proses peremukan yang tidak enak sekali. Rasanya berat jalani hidup. Bahkan waktu itu ketika saya mau khotbah, jam 7:30 malam, istri saya jam 7 telepon bahwa salah satu asetnya mau disita bank. Bayangin. Saya disuruh pulang, saya tetap pelayanan. Karena nggak ada yang gantiin saya. Saya lakukan tugas pelayanan saya dengan baik. Waktu itu saya altar call, kita doain orang. Luar biasa, dijamah Tuhan luar biasa. Tapi setelah pulang kita tetap mengalami proses yang belum selesai. Karena kami lagi menghadapi padang gurun. Itu di awal-awal kami mengalami permukaan loh. Masih butuh waktu. Karena kami mengalami prosesnya dari 2017. Dan dipulihkannya 2021 di akhir. Mulai bulan November kami mengalami pemulihan. Dan jelang 2018 tetap ada proteksi penjagaan Tuhan. Ada penghiburan Tuhan. Ternyata Tuhan buktikan, nih aku nih lo menyertain hidupmu. Kamu boleh ngadapin tekanan, kamu boleh ngadapin himpitan, kamu boleh ngadapin masalah yang berat. Nih, lihat, aku menyertaimu. Tidak perlu khawatir. Dia buktikan ada pengurapan yang mengalir dalam hidup kami berdua. Kami melayani orang-orang di jamaat Tuhan, orang dilawat Tuhan, orang mengalami kesembuhan, orang mengalami pemulihan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap urusin hati saya. Tuhan tetap urusin hati istri saya sampai garis akhir, sampai kami mengalami kemenangan. Hati kami tetap nempelnya sama Tuhan. Jalan terus saja Bapak Ibu, ngadapin apa? Bapak Ibu, mungkin engkau sedang mengalami jalan buntu, nggak tahu jalan keluar. Putus asa, stres, bingung, kacau lah. Ruwet hidupmu. Terus merasa
Tuhan tinggalkan hidupmu. Dengerin baik-baik. Perhatikan apa yang kamu alami beberapa hari terakhir ini. Kalau engkau ngalami mujizat, ngalami breakthrough, hal kecil yang nggak seperti kamu harapkan, kamu mengharapkan hal besar, hal yang gede, ternyata Tuhan kerjakan hal kecil. Dia tunjukkan bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Kalau sampai hari ini engkau dipelihara Tuhan dalam kondisi kekurangan, tapi kamu bisa makan, bisa tidur dengan baik, itu bukti Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami masa-masa yang ruwet, hatimu kacau. Hatimu rasanya mau putus asa, nggak tahu jalan keluar. Mungkin kau dihianatin oleh suamimu, dihianatin oleh istrimu. Rasanya udah dunia ini gelap, gak ada pengharapan lagi. Dengerin baik-baik. Tapi ketika engkau dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan, tidak kekurangan satu apapun, kau bisa tidur dengan nyenyak, kamu bisa masih merasakan rasa lapar, merasakan rasa haus, dan kamu masih makan, dan kamu masih bisa makan. Itu bukti Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan peduli dengan hidupmu. Dan kau bisa masih tersenyum dengan satu dan lain hal, itu tanda Tuhan berikan penghiburan. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Tuhan kita ini tetap yang baik. Tuhan kita adalah tetap yang luar biasa. Di ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajarin anaknya. Dia adalah Bapa yang baik. Kalau kita sedang mengalami hal yang buruk yang seperti tidak kita harapkan, bahkan tidak semanis seperti yang pendeta khotbahkan, kita mengalami proses permukaan yang rasanya semuanya meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengajarin kita. Dari kecil, saya pernah saksikan ini. Dari kecil saya ini nggak boleh main atau ngumpul dengan orang-orang sebaya saya. Yang lain bisa kumpul main dan melakukan apapun lah sepuas hatinya. Dan orang tuanya cuek-cuek saja. Saya nggak boleh, kecuali diizinkan saya baru boleh. Dilarang ini, saya harus belajar. Dididik begitu kuat, nggak boleh. Orang Jawa katakan namanya misuh atau mengumpat. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong buruk, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh. Harus semuanya dalam sikap yang baik, harus berkelakuan yang manis, berkata-kata yang membangun dan lain sebagainya. Ternyata orang tua saya itu persiapkan saya. Tuhan persiapkan saya melalui orang tua saya. Akhir-akhir ini saya baru ngerti. Kenapa kok dulu saya nggak menikmatin masa kecil saya dengan seperti orang layaknya anak-anak sejamannya. Ternyata saya mengalami banyak hal yang tidak enak. Ternyata Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan sedang urusin hati saya. Tuhan sedang persiapkan hati saya seperti Bapak mendidik anak-anaknya. Supaya nanti di masa tuanya anak-anaknya ini berhasil sukses memiliki karakter yang menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu itu saya tidak ngerti. Ternyata hari ini saya menikmatin didikan yang tidak enak. Didikan yang rasanya berat dan keras waktu kecil itu. Hari ini saya menikmatin. Saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bisa ngomong di depan ratusan atau ribuan orang. Dan orang diberkatin Tuhan. Ternyata Tuhan mempersiapkan saya dengan sesuatu yang rasanya tidak enak itu. Seperti Tuhan sedang mendidik saya. Ngajarin saya. Melalui orang tua saya. Untungnya respon saya itu benar. Saya tidak pernah. Ya waktu itu sedikit pasti anak kecil berontak dan lain sebagainya berontak. Tapi tetap nurut dengan apa kata orang tua. Orang tua saya didik mempersiapkan saya begitu rupa. Sampai hari ini. Ternyata saya nggak boleh ngumpat. Ternyata saya nggak boleh ngomong sembarangan. Ternyata sampai hari ini mulut saya dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada persiapan yang saya tidak pernah sadarin. Setelah saya jadi hamba Tuhan, baru saya ngerti. Itu loh persiapan Tuhan. Kadang kalau ada hal nggak enak, Bapak Ibu alami, nikmatin aja. Tuhan sedang persiapkan engkau untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Mata kita nggak bisa melihat masa depan kita. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan ngerti. Tuhan sedang mempersiapkan masa depanmu penuh pengharapan. Suatu hari engkau akan memasukin tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan kelimpahan. Hari ini bayar harganya dulu. Bayar harganya dulu. Ikut Tuhan, semuanya ternyata harus ngikutin caranya Tuhan. Bukan ngikutin cara kita. Kita pikir kita harus ngikutin mau kita dan cara kita. Ternyata ikut Tuhan harus ngikutin cara dan maunya Tuhan. Ngikutin kehendaknya Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Baru kita akan menikmati hal ilahi yang ajaib dan dahsyat.
Perhatikan di ayat yang ke-6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan akan bawa kita step by step menuju rencananya. Bapak Ibu, ketika Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, kita terima Yesus, bukan kebetulan. Tuhan punya planning di dalamnya. Tidak ada yang kebetulan di dalam Kristus. Semuanya dalam kontrol kendali kerajaan Allah. Tuhan punya rencana. Kalau sampai hari ini engkau percaya Tuhan, bahkan sampai hari ini engkau dengar firman ini yang saya sampaikan hari ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, surga berkehendak. Tuhan sedang mempersiapkan engkau memiliki sesuatu yang ilahi yang Tuhan janjikan, dan engkau akan menggenapi rencana Tuhan sesuai dengan kehendaknya dan kemauannya. Hanya saja hari ini Tuhan sedang bawa engkau mengalami proses, dan engkau harus membayar harganya dengan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Banyak orang percaya ngomong begini, ya semuanya kan ditanggung Yesus di kayu salib. Yesus sudah bayar semuanya, kok ngapain kita bayar? Dengerin baik-baik. Kalau hari ini kita percaya Tuhan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging, ngikutin kehendaknya. Sekalipun semuanya Yesus sudah bayar di kayu salib, ketika engkau memilih menjadi orang percaya, bukan berarti semuanya dalam hidupmu sudah berjalan dengan baik. Makanya diizinkan hal yang tidak enak, menguji hatimu, memproses hatimu sampai kedalaman batinmu. Sebab Tuhan menyelidikin sampai kedalaman hati. Di Mazmur 17 ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Ketika engkau doa malam, atau Bapak Ibu meski lakukan ini, Bapak-bapak, engkau meski bangun malam dan lihat istrimu ketika sedang tidur, atau melihat suamimu sedang tidur, anak-anakmu sedang tidur, Tuhan akan lembutkan hatimu pasti. Atau engkau sedang perlu doa malam, merenungkan firman, Tuhan nanti koreksi hatimu. Perhatikan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Kita harus koreksi ini. Kalau malam-malam izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Makanya perlu merenungkan firman Tuhan. Perlu saat teduh datang ke hadirat Tuhan. Ketika engkau saat teduh, engkau gak perlu ngomong apa-apa. Ngomong sama Tuhan. Tuhan lihat sampai kedalaman batinku. Kalau engkau masih kau dapatin sesuatu yang busuk dan jahat, cabut sampai ke akar-akarnya. Dapatin hidupku ini benar di hadapanmu. Dapatin hatiku ini menyenangkan hatimu. Jangan sampai ada kebusukan dan kejahatan. Karena setiap orang itu benar menurut cara pandangnya sendiri. Apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, apa yang dia mau, dianggapnya benar semuanya. Tetapi Tuhan kan yang menguji hati. Di Amsal 16 ayat yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan tetap yang melihat sampai kedalaman batinmu. Isinya apa? Tuhan di Amsal 17 ayat yang ketiga, Tuhan yang menguji hati. Ini diulang berkali-kali. Di Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Yeremia 11 ayat 20, katakan yang sama. Yeremia 12 ayat yang ketiga, katakan yang sama. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat, perhatikan baik-baik, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Allah tetap menguji hati kita. Di kitab Wahyu, di Wahyu 2 ayat 23, perhatikan ya, Tuhan tetap yang menguji batin dan hati orang. Dan Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan yang ngetes hati kita kok. Kita ini tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita memilih ikut Tuhan, kita harus memilih ngikutin jalannya, ngikutin maunya. Ketika kita memilih mengikut Yesus, kita harus ngikutin jalannya seperti yang Yesus tentukan sesuai dengan firman Tuhan. Makanya, kalau jalan kita udah melenceng jauh, Tuhan seret kembali, tarik kembali pada pusat kehendaknya. Kadang dibenturin masalah, kadang diproses, kadang diremukkan. Karena kita pikir jalan kita benar, ternyata salah. Tidak sesuai dengan kehendaknya.
ditarik, diluruskan kembali. Ngikutin apa yang dia mau, ngikutin apa yang dia inginkan. Tujuannya supaya rencana Allah digenapi melalui kehidupan kita. Enjoy hari ini. Engkau sedang mengalami hal yang buruk, tidak enak, jalan terus sama Tuhan. Semakin nempel sama Tuhan. Jangan malah jadi orang Kristen yang ngawur. Sudah ngalami proses, ngalami permukaan, semuanya kelihatan kacau dan berantakan, kamu malah jauh daripada Tuhan. Jadi bulan-bulanannya setan. Tapi ketika engkau dalam kondisi ngalami proses padang gurun, engkau nempel hatimu sama Tuhan. Tuhan proteksi, Tuhan jagain, Tuhan lindungi, Tuhan tetap tuntun untuk masuk dalam tanah perjanjian. Bangsa Israel tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian. Dia dilewat padang gurun. Ternyata di padang gurun ngeluh, ngomel, gerutu. Semakin kau ngalami proses, semakin ngomel, semakin menggerutu, semakin mempertanyakan janji Tuhan. Bukan malah cepat masalahmu selesai, malah lama. Apalagi kalau kerjanya ngedumel, ngomel, gerutu, ngeluh, mempertanyakan Tuhan. Tambah lama prosesmu. Waktu diproses Tuhan, ikutin saja maunya. Ikutin saja kehendaknya. Bukankah seringkali Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita dalam segala banyak hal? Dalam segala sesuatu Tuhan campur tangan. Tuhan lakukan sesuatu yang ilahi dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan kadang kirim orang-orang tertentu memberkatin kita, menghibur kita, bahkan memberkatin kita. Tuhan pakai cara yang ajaib. Ketika kau di padang gurun, tetap ada penghiburan. Dia buktikan bahwa dia menyertaimu dan dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Berat Pak rasanya, tidak enak Pak rasanya, nggak kuat Pak rasanya. Bapak Ibu bisa bayangkan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ngelihat ular kalajengking dan kaktus yang dihadapinya. Tapi ada proteksi, tiang awan, tiang api. Ujungnya, rencana Tuhan harus digenapi. Bangsa Israel harus menduduki tanah perjanjian. Dan digenapi. Tapi di padang gurun, hampir seluruh orang Israel, kecuali Kaleb dan Yosua dan generasi yang di bawah 20 tahun, masuk tanah perjanjian. Sisanya binasa. Karena sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Nih sikap hati mesti dijaga nih. Mulutmu, kelakuanmu, karaktermu, perbuatanmu, tindakanmu harus dijaga. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau engkau mengalami hal-hal yang rasanya tidak enak, nikmatin bersama Tuhan. Jalan. Terus, tidak perlu ngeluh, tidak perlu ngomel, tidak perlu menggerutu, tidak perlu mempersalahkan orang lain. Jalan sama Roh Kudus. Nggak kuat Pak, berat Pak. Jalan sama Roh Kudus. Nggak tahu jalan keluarnya. Bertobat sungguh-sungguh hatimu serahin sama Tuhan. Tuhan rasanya belum buka jalan. Tuhan sertain hidupmu. Tuhan jagain hidupmu. Nyatanya engkau sampai hari ini bisa makan, bisa hidup, bisa bernapas dengan baik. Bukti Tuhan ada di atas hidupmu. Dan dia menuntun hidupmu. Ngalami breakthrough dan terobosan. Amin. Jangan percaya. Kalau ada pendeta, kalau engkau ikut Tuhan pasti diberkati. Kadang Tuhan bawa kita ke padang gurun dulu. Ujungnya pasti diberkati. Tapi enggak langsung kau diberkati. Tuhan urusin hatimu dulu. Tuhan buang semua kejahatan. Cabut sampai ke akar-akarnya. Dan itu by proses. Amin. Pikul salib. Sangkal diri. Karaktermu akan menyerupai Yesus Kristus. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Rencananya akan digenapi atas hidupmu. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Dan kami mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya anugerah dan kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang sedang bergumul. Setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Berkati mereka satu persatu. Bikin breakthrough, bikin terobosan. Ubah hidupnya, ubah hatinya. Menjadi serupa, segambar dengan Engkau. Menyenangkan hatimu. Dan mau berdoa untuk setiap orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God
bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri bienanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan,
Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.